Pemirsa, Grace Natali resmi menjabat Komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST. Politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu mengaku sudah tidak aktif di partai sebelum ditunjuk sebagai Komisaris MIND ID. Penetapan Grace Natali sebagai Komisaris MIND ID bersamaan dengan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS tahunan pada Senin 10 Juni 2024. MIND ID merupakan holding BUMN tambang yang beranggotakan PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum, dan PT Timah Tbk. Grace Natali mengatakan ia sudah tidak aktif di PSI sejak ditunjuk sebagai staf khusus Presiden Jokowi. Untuk itu penetapan dirinya sebagai Komisaris MIND ID sudah sesuai dengan aturan. Jabatan Komisaris BUMN tidak boleh dijabat pengurus partai politik berdasarkan PP nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Pasal 55 dalam PP tersebut jelas melarang pengurus partai politik untuk menjadi anggota komisaris maupun dewan pengawas. Sebelum menjabat sebagai Komisaris MIND ID, Grace Natali menjabat sebagai Ketua Umum PSI, staf khusus Presiden, dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI. Mengabulkan uji materi LBH PSI. Keempat, adalah fakta tak terambil dengan sangat mempertimbangkan faktor siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi. Selain Grace Natali, berikut beberapa pendukung Prabowo Gibran yang diangkat menjadi Komisaris BUMN. Tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin angkat bicara soal orang dekat Jokowi yang menempati posisi strategis di BUMN. Menurut Ngabalin, hal tersebut bukan masalah yang perlu diperdebatkan. Komisaris itu kan sebetulnya adalah lebih kepada tugas dan pengawasan jalannya perusahaan. Dan yang kedua, komisaris itu adalah mewakili pemegang saham di BUMN itu. Di mana masalahnya? Tidak ada masalahnya itu di situ. Sejumlah pendukung Prabowo Gibran menduduki jabatan Komisaris BUMN kian menjadi sorotan. Beragam pendapat pun muncul. Ada yang beranggapan wajar saja, ada juga yang menilai ini sebagai bentuk balas budi. Dan untuk menanggapi hal ini kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina. Selamat pagi Bang Sylvester. Selamat pagi Marcel, selamat pagi Metro TV. Baik, ya Bang Sylvester, bagaimana tanggapan Anda soal posisi sejumlah petinggi BUMN yang ditempati oleh rekan-rekan di TKN terutama yang dari partai politik begitu? Apa tanggapan Anda, apakah ini sebagai hal yang wajar? Ya, pengangkatan teman-teman dari TKN ini adalah suatu hal yang biasa saja dan wajar ya tentunya, dan juga ini hanya sebagian kecil dari jutaan ataupun tim kampanye dari TKN, TKD, partai-partai dan juga relawan. Ini baru hanya 4 orang. Sedangkan di tim dari 01 dan 03 pun saat ini masih ada yang menjabat sebagai direksi dan komisaris dari BUMN. Pengangkatan keempat orang ini adalah orang-orang baik yang mempunyai kapasitas, mempunyai kapabilitas, profesionalitas dan juga tentunya rekam jejak yang baik ya, dan yang pastinya mereka harus mau memajukan BUMN yang menjadi penunjukan tugasnya. Jadi memang saat ini kita tahu juga banyak BUMN yang salah kelola, banyak juga terjadi korupsi, terus sebenarnya ada kalau KKN itu yang
yang kebetulan diangkat itu adalah yang kami juga sayangkan itu sebenarnya sebelum ini ada ibu-ibu rumah tangga yang tidak pernah berbisnis atau pernah mengelola perusahaan, mengawasi perusahaan, tiba-tiba diangkat oleh petinggi-petinggi BUMN. Nah, ini yang saya bilang tadi hanya karena kedekatan, ini yang merupakan KKN. Jadi kalau pengangkatan 4 orang ini menjadi suatu angin segar yang cukup baik ya, karena mereka mempunyai kompetensi yang baik. Orang-orang ini mempunyai pengalaman yang baik dan mereka juga orang-orang yang anti korupsi. Jadi ini adalah suatu hal yang baik yang bagaimana saat ini kita tahu BUMN ini harus memang ditolong, kalau nggak banyak yang sudah bangkrut dan menuju kebangkrutan. Terus ada yang salah kelola juga, banyak BUMN yang saat ini tidak bisa membayar vendor-vendornya, rekanannya yang mengakibatkan PHK dari vendor-vendor ataupun supplier-supplier ataupun rekanan dari BUMN itu. Jadi memang kita harus menolong ya BUMN di bawah pimpinan Pak Erick Thohir, karena Pak Erick Thohir pun sibuk dengan urusan olahraga, sepak bola, dan lainnya yang menurut saya harusnya beliau ini fokus agar BUMN kita itu bisa menjadi sokoguru ataupun tulang punggung perekonomian Indonesia seperti halnya yang di BUMN di China gitu. Baik, mungkin Bang Sylvester sudah pernah ngobrol-ngobrol juga dengan rekan-rekan yang menerima posisi sebagai petinggi di BUMN? Ya, kebetulan kemarin saya ada bertelpon sama Grace Natali. Jadi waktu saya telepon saya bilang, Grace gimana kabar, lagi di mana? Dia bilang, Bang aku lagi di Kalimantan Timur kalau nggak salah. Dia bilang dia lagi ngurusin berkunjung di tambang-tambang yang termasuk dalam apa grup yang menjadi Mind alasan ID. mereka untuk akhirnya menerima penunjukan sebagai komisaris BUMN? Ya, mohon maaf. Apa yang menjadi alasan mereka menerima penunjukan sebagai komisaris BUMN, Bang? Ya, jadi intinya kalau mereka menerima karena ya mereka akan membantu memperbaiki kinerja dari BUMN itu sendiri dan melakukan pengawasan. Karena kita tahu di BUMN ini harus benar-benar pengawasannya melekat. Karena sangat rentan terjadinya korupsi di sini dan juga salah kelola. Ya, kita lihat juga sekarang ini sebenarnya ada salah kelola menurut kami itu penempatan uang dari Telkom dan Telkomsel sebesar 6,4 triliun di GoTo, yang mana saat ini merugi gitu loh. GoTo-nya merugi, otomatis Telkom dan Telkomsel juga merugi. Yang ini juga harus yang diaudit ulang atau ditata ulang. Artinya itu perbaikan yang diharapkan ya Bang Sylvester dari penunjukan ini. Tapi Anda sendiri melihat berdasarkan pengalaman memang sudah pernah bekerja sama dengan rekan-rekan di TKN, apakah mereka memang memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas-tugas perbaikan di BUMN? Oh sangat sekali ya, kita lihat Pak Condro, saya juga kenal baik beliau mantan Kapolda, beliau bisa menguasai wilayah dan ini sangat penting sekali ya, termasuk Grace Natali gitu loh, suatu sosok perempuan yang memang sangat anti korupsi gitu loh, dan beliau juga pernah di salah satu CEO lembaga survei dan juga mantan di media juga. Jadi ini bagus ya, saya pikir bagus sekali, termasuk Pak Fuad Bawasir, mantan Menteri Ekonomi gitu, Menteri Keuangan, terus Pak Aloysius juga itu pebisnis yang cukup lumayan ya. Jadi memang orang-orang yang diangkat ini saat ini menurut saya sangat bagus. Kalau yang kemarin ada yang diangkat itu ibu-ibu rumah tangga hanya karena kedekatan dengan petinggi BUMN dan juga tidak mempunyai pengalaman mengelola atau mengawasi perusahaan. Ini yang menurut saya tidak benar ya, karena BUMN ini bukan nenek moyangnya punya petinggi-petinggi BUMN itu. Ini adalah punya negara, ini adalah uang rakyat yang harus dikelola dengan baik.
Walaupun tentunya kita juga tahu BUMN ini kalau kita lihat ada keuntungan ya, tapi kan keuntungan ini banyak juga yang dikorupsi. Ini yang jadi masalah gitu loh. Baik, nah Bang Sylvester, kejadian ini atau pengangkatan rekan-rekan di TKN sebagai petinggi di BUMN kemudian dikritik ya sebagai kebijakan yang politis atau berbagai pihak mengatakan ini sebagai politik balas budi. Nah, apakah Anda melihat perlu ada dorongan untuk mereka yang ditunjuk sebagai komisaris ini untuk mundur dari jabatan mereka di partai politik atau jabatan-jabatan lainnya sehingga tidak rangkap? Oh ya, harus sekali karena memang kan tidak sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2022 yang mengatakan bahwa tidak boleh jabatan di BUMN ini dirangkap oleh para petugas partai atau para orang-orang partai. Tapi intinya saya kalau yang 4 orang saat ini saya sangat mendukung ya karena mereka orang-orang baik gitu loh, orang-orang benar yang memang saya rasa dengan ini masih kurang, harusnya lebih banyak lagi tuh yang dari TKN, dari partai politik ataupun dari relawan ya, karena memang banyak yang berkompeten kayak di TKN dan relawan itu banyak ada pengacara-pengacara hebat di situ, pengusaha, ada juga para akademisi, ada juga mantan pejabat ataupun mantan-mantan militer yang bagus-bagus ya. Jadi ini 4 orang ini nggak sampai 0, sekian persen dari jumlah TKN, TKD atau partai-partai yang kemarin mendukung Prabowo Gibran, bahkan Pak Jokowi ya dari 2014, 2019 banyak sekali itu yang belum diberikan penugasan dan mereka orang-orang bagus. Baik, gitu loh. Bang Sylvester, Dan kita nantikan tidak seperti salah apa pilih, ya karena di 01 kinerja. dan 03 juga banyak yang masih menduduki posisi di BUMN gitu. Baik, terima kasih Bang Sylvester. Kita nantikan seperti apa kinerja dari teman-teman khususnya dari TKN ya yang kemudian ditunjuk sebagai komisaris di BUMN. Kita nantikan apakah ini betul-betul sesuai dengan kompetensi mereka. Sekali lagi terima kasih Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.